tolong juga dibagi. Kan filenya di YouTube-nya Mbak Kusnul buat laporan. Terima kasih dan maaf merepotkan. Baik, Bapak. Yuk, kita pelan-pelan ya sambil menunggu yang lain. Saya lanjutkan untuk materi minggu lalu. Ya, materi minggu lalu kita kan masih belum selesai. Saya lanjutkan dulu. Nanti pelan-pelan kita masuk ke bab 7. Nah, minggu lalu kita belajar mengenai analisa kasus pengelolaan dan penilaian kinerja. Nah, kemarin ada yang kemarin kita membahas juga bahwa penilaian kinerja itu masuk dalam atau masuk dalam skop kerja atau lingkup kerja dari HRD atau personalia atau sumber daya manusia. Tugasnya yaitu pertama memaksimalkan produktivitas melalui optimalisasi efektivitas karyawan, kemudian juga sumber daya manusia ini bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas kehidupan kerja karyawan dan memperlakukan karyawan sebagai aset perusahaan. Nah, ini adalah tugas utama dari manajemen sumber daya manusia atau personalia. Jadi, dia hanya berfokus kepada eh, apa namanya pengembangan pengembangan kinerja karyawan karena mereka sumber daya personalia ini harus menganggap karyawan sebagai aset ya. Jadi nggak boleh semena-mena terhadap karyawan karena kalau misalnya karyawannya pun tidak berperform dengan baik atau tidak berkinerja dengan baik, yang rugi juga siapa? Yang rugi juga perusahaannya. Oke, S- sambil menunggu yang lain kita diskusi dulu ya. Eh, kini yang kemarin udah, yang ini sudah tiga fungsi. Oh, ini belum. Nah, dalam 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 proses dalam proses mengembangkan karyawan itu sumber daya manusia harus sumber daya personalia manajemen bagian personalia ini harus menilai apa istilahnya men-track ini apa ya, memantau memantau bagaimana kinerja dari karyawan. Nah, dalam rangka atau dalam usaha untuk memantau kinerja karyawan itu, maka personalia melakukan sebuah kegiatan atau sebuah aktivitas yang dinamakan dengan penilaian kinerja. Jadi karyawan juga dinilai kinerjanya, ya, apakah baik atau kerjanya asal-asalan. Nah, penilaian kinerja ini merupakan kegiatan formal untuk mereview dan mengevaluasi kinerja individu karyawan maupun kelompok-kelompok kerja. Pengelolaan kerja merupakan proses yang berorientasi pada sasaran perusahaan dan ditujukan untuk memastikan bahwa seluruh proses organisasional berada pada posisi untuk memaksimalkan produktivitas. Nah, oke, jadi pengelolaan kerja ini merupakan proses, jadi penilaian kerja, penilaian kerja ini masuk dalam bagian pengelolaan kerja di mana tujuannya untuk ya, memastikan karyawan itu sendiri atau proses organisasi secara keseluruhan ini eh, ber- berjalan dengan baik atau produktivitasnya maksimal. Nah, proses penilaian kerja ini ada dua tahapan. Yang pertama ada model penilaian kerja. Kita ini dulu eh, kita modelkan dulu penilaian kerjanya seperti apa, kemudian baru kita implementasikan pada proses penilaian kerja. Ya, yang pertama kita harus menjelaskan dulu atau merancang dengan cara mengidentifikasi, kemudian diukur, dan diimplementasikan dalam manajemen
bagaimana penilaian kerja kita? Apakah penilaian kerja-kerja ini indikatornya sudah jelas atau belum? Kemudian baru masuk ke proses implementasinya. Jadi secara detail, proses penilaian kerja ini meliputi yang pertama mengidentifikasi sasaran spesifik penilaian kerja, kemudian menyusun kriteria kinerja, ya ada bobot nilainya seperti apa, indikatornya seperti apa, kemudian dinilai ini meliputi apa saja, ya indikator-indikatornya dinilai dengan jelas, kemudian setelah dinilai, dilakukan penilaian, kemudian diperiksa hasil pelaksanaan kerja karyawannya seperti apa, apakah bagus, di assess, kemudian kemudian setelah kita memeriksa hasil pelaksanaan kerja karyawan, kita menilai, ya setelah kita melakukan assessment, kita kita wawancara mungkin, kemudian kita survei, kemudian kita analisis hasilnya atau kita nilai kinerjanya, ya dari hasil wawancara, dari hasil apa namanya survei tersebut, kita nilai, kita hitung penilaiannya. Kemudian setelah kita analisa, kita hitung nilainya, kita diskusikan, ya. Jadi ini langkah-langkahnya. Saya ulangi ya. Yang pertama, kita harus identifikasi dulu penilaian kerjanya seperti apa. Kemudian eh, indikator-indikatornya kita perhatikan, karakter apa indikator meliputi bobot, nilai, poin-poin apa saja yang akan kita gunakan untuk penilaian. Kemudian kita laksanakan penilaiannya, kita ambil datanya, mungkin bisa wawancara, mungkin bisa survei, kemudian kita analisa, kita nilai kinerjanya, kita lihat hasilnya, kemudian baru kita diskusikan. Nah, diskusi ini penting supaya kita meng-cross check. Oke. Ada beberapa aspek yang ada beberapa aspek kinerja karyawan yang biasa kita harus eh, perhatikan. Yang pertama adalah biasanya penilaian itu bisa meliputi sifat, perilaku, kompetensi, pencapaian sasaran, dan peningkatan potensi. Sifat dan perilaku ini saling berkaitan ya. Sifat ini mungkin kayak lebih ke karakter bawaan mungkin ya. Ini agak rancu sih menurut saya juga. Sifat ini mungkin lebih ke karakter bawaan. Sebenarnya eh, perilaku ini adalah tindakan kita sehari-hari. Seperti itu ya. Koreksi kalau saya salah ya. Sifat ini kayak misalnya dia ramah. Ramah ini kan bukan perilaku ya. Sifat ini kayak suka membantu, suka menolong, rajin menabung, suka menabung, ya, suka menolong, atau dia ini sifatnya memang dia ini ramah, ya, perilakunya mungkin lebih ke tindakannya, ya, tindakannya seperti datang tepat waktu, pulang tepat waktu, kemudian perilakunya dia eh, tidak merokok atau kemudian mematuhi peraturan kayak gitu. Jadi perilaku ini adalah lebih ke tindakan, dengan sifat ini lebih ke karakter bawaan individu. Kayak sifatnya pemarah nih, ya, sifatnya ini suka menolong, sifatnya ini penakut mungkin ya, sifatnya apa? Sifat ini mungkin lebih ke karakter bawaan, tapi kalau perilaku itu lebih ke eh, apa tindakan sehari-hari yang dilakukan oleh karyawan. Kompetensi ini adalah ya dia kemampuan menyelesaikan masalah, kemudian pencapaian sasaran ini adalah goal, ya, goalnya misalnya kayak targetnya misalnya eh, setiap hari mengepak 1.000 karton atau mengepak 500 karton, tercapai nggak goalnya gitu. Kemudian meningkatkan potensi bagaimana dia ini tidak hanya bisa menyelesaikan tugas di area tempat dia bekerja, tapi dia juga bisa membantu atau mengembangkan kemampuannya di area lain. Mungkin kalau dia sebenarnya bisa mengemas, melakukan packing, dia juga bisa melakukan hal lain, misalnya eh, filling atau mengisi bahan baku ke botol.
atau lebih ke area pemasakan, area engineering. Nah, ini juga termasuk peningkatan potensi. Jadi, orang ini dilihat tidak hanya dari satu sisi atau satu departemen aja. Mungkin dia punya bakat di quality control bisa. Jadi itu ya. Ini adalah 5 aspek yang biasa dilihat oleh yang bisa dinilai yang digunakan untuk penilaian karyawan. Coba diamati dulu. Oke, ada pertanyaan di sini? Belum ya? Kalau belum, saya lanjutkan dulu. Nah, sekarang ada diskusi. Nah, kalau misalnya Anda sebagai HRD atau bagian personalia atau sumber daya manusia, kompetensi apa yang paling Anda harapkan atau kompetensi apa yang Anda harapkan dari karyawan Anda? Oke, yang mau mengemukakan pendapat silakan angkat tangan. Saya udah lihat dari Mas siapa ini yang angkat tangan? Bentar ya. Ada yang angkat tangan? Saya angkat tangan sendiri. Oh, Mas Asep, silakan Mas Asep. Halo Pak, Iya, waduh, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak. heeh. Apa kabar? Kabar baik. Lagi musim dingin. Iya Agak Pak, baru masuk kalau di musim dingin. iya di Arab juga musim dingin atau nggak ada musim dingin? Sekarang lagi masuk ke musim dingin, jadi perubahan Hmm, cuaca. perubahan cuaca. Suhunya sampai Iya, berapa? di sini kalau sampai 4 gitu Pak, 4 5 tidak sampai minus. Oh, Tapi nggak sampai. beberapa daerah sudah ada saljunya. Oh, gitu. Ada salju gitu di Arab. Ada Pak. Oh, gitu. Kirain dia tropis yang panas gitu. Enggak ya? Di beberapa bagian ada ya. Iya, ada di Ah, beberapa suhu bagian. suhunya sampai berapa, Mas? Sampai 5 derajat. Ya, sampai 5 5 sampai Oh, 3 oh gitu dingin ya berarti ya. ya. Tapi kalau Ya. musim panas panas banget ya. Oh, sampai 52 kemarin Aduh, aduh, terakhir. aduh, 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 aduh. Itu Kemarin kan kayak pas anget. ya pas hajian itu banyak yang Heeh. meninggal kepanasan Pak tahun Aduh, kemarin. aduh, aduh, aduh. Terus jadi kalau musim dingin dingin banget, kalau musim panas panas banget. Mungkin Iya karena mungkin ekstrim. ini. Jadi mungkin karena kayak gurun gitu kali ya. Jadi kalau panas panas banget gitu, kalau dingin dingin banget gitu ya kayak Iya nggak enak ya. Harus 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 jaga kondisi tubuh nggak sih gitu. iya Pak Kondisi ekstrim tubuh. sini. Oke, oke, kita kembali ke diskusi. Kira-kira Mas Baik Asep Pak. sebagai pemilih, sebagai sumber daya manusia atau bagian personalia, kira-kira kompetensi apa yang diharapkan? Mungkin dua sih Pak kalau menurut saya Mm, kapasitas dan kapabilitas karyawan mm, itu sendiri tuh. mm. Kalau kapasitas mungkin eh, dia memenuhi kriteria untuk bekerja di bagiannya, Oke, memenuhi sedangkan kriteria. Heeh. ya sedangkan kapabilitas dia sanggup mengerjakan di bagiannya gitu. Oke, ini penting sih. Dia sanggup mengerjakan sama dia. Yang pertama tadi apa? Kapabilitas. Dia memenuhi syarat Oh, di memenuhi syarat. Oh, ya, ya memenuhi syarat. Jadi, yang pertama dia memenuhi syarat yang dibutuhkan ya. Misalnya, ya kalau misalnya dibutuhkan misalnya usianya sekian ya dia memenuhi syarat. Karena kalau terlalu ya muda nanti kita kena pelanggaran hukum. Ya, iya kan betul ini Pak. dibawa kan memperkerjakan anak-anak di bawah usia. Nah, Iya kemudian dia mampu bekerja ya. Banyak iya walaupun dia mencukupi tapi dia nggak mampu bekerja juga percuma ya, ya kan mampu nggak apa namanya syaratnya terpenuhi tapi dia nggak nggak bisa bekerja ya iya percuma Pak juga. tentu saja. Oke, terima kasih Mas Asep. Terima Ya, kasih Pak. ya bentar ya sambil saya lihat ini berikutnya ada bentar Mbak Kusnul Khotimah dulu. Mbak Kusnul Khotimah silakan Mbak Kusnul Khotimah.
Baik, Pak, saya izin menjawab. Kalau menurut Silakan. saya, kalau menurut saya simpel aja sih, Pak. Yang pertama, dia mau belajar, dan yang kedua, Ha-ah. mempunyai semangat kerja yang tinggi, Pak. Oke, mau Jadi, belajar. Ha-ah. eh, jadi kalau misalkan dia belum bisa, di- bisa diajarin gitu loh, Pak. Ah, Dan ah, ah. dan punya semangat kerja yang tinggi. Terkadang kalau Mm-mm. misalkan udah misalkan karyawannya udah pinter atau dia Mm-mm. mempunyai pengalaman, biasanya itu punya rasa yang susah diatur atau merasa Males-malesan. ah, Ha-ah. Ya. tapi tidak sepenuhnya buruk juga karena kadang kan perusahaan mencari yang memang profesional. Tapi kalau Mm-mm. menurut saya pribadi simpel aja yang mau belajar dan mempunyai rasa semangat kerja yang tinggi gitu. Betul ya. Terima kasih Mbak Kusnul Khotimah. Ini penting ya teman-teman ya. Karena kita ini tanpa sadar kita ini merasa senior. Ini setiap manusia ya, setiap manusia siapapun tuh pasti merasa kayak saya ini kan sudah senior. Ini umum dan kalau ada junior masuk ya, kamu masih junior. Ini perasaan yang sangat-sangat umum ya. Ya kayak saya pun kadang gitu kalau di tempat kerja kayak saya udah punya pengalaman ini ngajar di UT 5 tahun. Jadi kalau ada orang anak apa kayak tutor yang baru gitu kayak duh ini tutor baru kok pertanyaan gini sih dulu perasaan saya nggak kayak gini deh pertanyaannya kok gini ya jadi tapi sebagai manusia itu wajar ya ya memang itu tidak baik tapi ya namanya manusia ya tapi kita sebagai manusia pun juga harus berusaha mengontrol emosi kita jadi saya selalu ingat bahwa oh dia orang baru saya dulu sebelum di posisi ini juga orang baru mungkin mungkin saya juga dulu juga tidak ngerti apa-apa dan saya juga kayak diremehkan. Jadi saya sebisa mungkin tidak boleh meremehkan yang junior karena sebelum saya senior, saya dulu dulu juga junior ya. Kayak sekarang di tempat kerja saya udah di tempat di UT saya udah kerja 5 tahun. Di tempat kerja saya yang di Taiwan ini saya juga kerjanya aja udah hampir 1 tahun jadi udah nggak baru lagi ada perasaan kayak oh saya udah ini nih sudah ngerti jalan nih ya tapi sebenarnya nggak boleh gitu karena sebenarnya kadang kita juga bisa belajar dari junior kita karena junior ini kan masih fresh ya kadang dia punya cara yang nggak terpikirkan gitu atau jadi saya punya prinsip juga dan saya selalu mengingatkan diri saya sendiri bahwa belajar itu bisa dari siapa saja kayak gitu jadi nggak boleh sombong dan tetap rendah hati. Berikutnya ada Mbak Uun Kuniri. Silakan Mbak Uun Kuniri. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik, Bapak juga Pak. Baik. Saya baik. Silakan Mbak Uun. Pendapatnya. Saya ingin menambahkan sedikit, yang pasti Boleh. salah satu kriteria yang harus dimiliki karyawan itu kan memiliki kemampuan dalam berkomunikasi. Oh, betul. Yang baik, terus kemudian literasi yang baik, artinya dia Literasi yang baik. Mm. terus Yo. juga dari self manajemennya. Self Mm-mm, manajemen mm-mm. akan kayak ketepatan Oke. masuk kerja dan yang lainnya seperti itu. Dan Oke. sesuai jabatan yang ditawarkan. Sesuai jabatan ditawarkan. Oke, betul. Oke, ada lagi Mbak Uun yang ingin disampaikan? Sudah Jawabannya itu aja. Oke, terima kasih ya Mbak Uun. Oke, yang Mbak Uun katakan tuh benar. Jadi eh, yang pertama itu kita yang sebagai karyawan pun juga mengharapkan karyawan kita tuh punya komunikasi yang baik dan memiliki literasi yang baik. Jadi kadang sebel ya, sebenarnya kita tuh nggak mau marah, tapi kalau sudah dibilangin berkali-kali dia nggak nyantol-nyantol, itu juga sebel atau udah kayak udah ditulis udah dibilangin, udah ditulis, kemudian dia nggak mau baca. Itu juga sebel. Itu menurut saya juga termasuk yang komunikasi buruk dan literasinya juga buruk. Nah, ini ada kaitannya yang dikatakan oleh Mbak Kusnul Khotimah tadi bahwa dia berarti tidak mau belajar, ya. Jadi tidak mau memperhatikan gitu loh. Jadi kan ada ya, ada junior atau anak baru yang kadang itu udah dikasih tahu tapi lupa terus atau dia nggak mau berusaha gitu, nggak mau berusaha kan jadinya
Sebel kita yang ngasih tahu, harus ngingetin berkali-kali. Nah, menurut saya ini juga memiliki komunikasi yang buruk dan literasinya buruk juga. Oke, itu. Kemudian di chat ada siapa nih? Mbak Nani. Sebagai KRD, saya mengharapkan karyawan memiliki kompetensi seperti problem solving, ya, berpikir kritis, berpikir kreatif, teamwork yang baik, literasi, analisis data, etika, kemudian keinginan untuk terus belajar, dedikasi dan loyal, kemudian keterampilan sosial komunikasi yang baik. Nah, ini juga sudah lengkap disampaikan oleh Mbak Nani, ya. Oke, terima kasih Mbak Nani. Oke, berikut saya lanjutkan dulu. Nah, 5 area yang perlu diperhatikan dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah kontribusi strategik, bagaimana dia berkontribusi kepada perusahaan. Kemudian, dia memiliki pengetahuan yang cukup nggak dengan bisnis. Nah, ini biasanya untuk level-level manajerial ya. Contohnya kayak kalau semisal dibutuhkan karyawan accounting atau staff accounting, ya dia harus punya background accounting atau manajemen keuangan ya. Kalau dia nggak punya background accounting atau manajemen keuangan ya nggak bisa. Kalau dia backgroundnya apa teknik mesin yang bisanya ngelas atau ngebubut ya ngelas atau dia lebih ke atau dia backgroundnya itu kelistrikan ya nggak bisa. Jadi dia harus punya pengetahuan yang cukup terkait dengan bisnisnya. Kemudian kredibilitas personal. Nah, kalau di Indonesia biasanya minta keterangan surat berkelakuan baik ya, SKCK, surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian. Nah, ini untuk menghindarkan kita dari karyawan-karyawan yang memiliki uh, history atau track record atau apa yang kriminal, background kriminal ya. Biasanya kalau orang yang kita nggak punya background kriminal aja kadang-kadang ada yang bermasalah kok. Jadi kayak dulu tuh tempat kerja saya dulu tuh dia itu ada karyawan, dia staff gitu, tapi dia uh, diduga nggak tahu benar apa enggak, tapi kayaknya benar, dia dikeluarkan, dia mencuri bahan baku ya, dicuri karena dia nih karyawan, kemudian dia punya akses ke gudang, kemudian dia mencuri bahan baku. Nah, ini kan kredibilitasnya dipertanyakan. Kemudian eh, penyelenggaraan SDM efisien dan efektif dalam pelayanan. Semua karyawan diperlakukan dengan sama. Jadi ini juga merupakan poin-poin yang perlu diperhatikan oleh personal ya. Harus adil ya, harus adil. Kemudian teknologi sumber daya manusia. Jadi dia eh, mampu berkooperatif atau bekerja apa ya? Istilahnya itu mampu kooperatif atau align dengan teknologi seperti itu. Jadi dia nggak gaptek gitu ya. Ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam personalia. Nah, kemudian kita masuk ke proses penilaian karyawan. Yang pertama adalah metode penilaian kinerja karyawan. Ada penimbangan atau keputusan, yaitu menilai tentang kinerja yang hanya berdasarkan standar kinerja, tidak dibandingkan dengan individu. Kemudian ada metode penilaian itu ada dua, yaitu uh, yang pertama metodenya ada pertimbangan atau keputusan dibagi menjadi dua, yaitu absolut dan relatif. Kalau absolut itu berarti dia harus uh, tidak membandingkan dengan individu, jadi dia dilihat dari individu sendiri. Tetapi kalau relatif itu membandingkan dengan karyawan lain dengan mengerjakan pekerjaan yang sama. Jadi contohnya nih kayak kalau yang absolut itu eh, saya gitu ya. Oh, si A ini mampu menjual dalam 1 bulan 400 unit. Ya.
Oh, si B dia menjual dengan 300 unit. Nah, si C menjual 500 unit. Nah, perusahaan itu standarnya setiap bulannya harus menjual 200 unit. Berarti semuanya berkinerja dengan baik. Nah, ini termasuk absolut. Jadi, perusahaan itu punya standar. Misalnya standar perusahaan itu setiap orang harus menjual 200 unit. Nah, si A menjual 400 unit. Oke, nilainya bagus. Si B menjual 300 unit. Oke, nilainya bagus. Si C menjual 500 unit, nilainya bagus. Si D menjual 200 unit, nilainya bagus karena sesuai dengan target perusahaan. Si E menjual 100 unit. Wah, ini nilainya nggak bagus karena dia di bawah target perusahaan. Jadi dibandingkan dengan target dan tidak dibandingkan dengan karyawan lain. Tetapi kalau relatif ini membandingkan karyawan dengan karyawan lain yang mengerjakan pekerjaan yang sama. Contohnya, si A tadi dia menjual 400 unit, si B menjual 300 unit, si C menjual 500 unit, si D menjual 200 unit, dan si E menjual 100 unit. Nah, dibandingkan karena yang terbaik ini adalah si C yang mampu menjual 500 unit per bulan, maka yang lain itu nilainya jelek. Yang nilainya bagus cuma C doang. Ya, karena yang paling bagus nilainya C 500 mampu menjual 500 unit, sedangkan yang A, B, D, dan E ini tidak sebagus si C yang mampu menjual 500 unit sehingga A, B, kemudian D, dan E ini nilainya jelek. Nah, jadi karena perusahaan menganggap lah si C ini lo bisa menjual 500 unit, kalian kok nggak bisa. Nah, ini artinya dia membandingkan karyawan dengan karyawan lain yang mengerjakan pekerjaan yang sama. Oke, sampai ini ada yang ingin ditanyakan dulu, coba dipahami dulu. Kemudian yang metode kedua ini ada fokus pengukuran atau jenis data kinerja. Maksudnya apa? Yaitu mengukur berdasarkan sifat. Sifat ini adalah yang saya tadi bilang ya, sifat ini adalah termasuk karakter ya, bawaannya, bawaan individu. Kemudian meliputi ketegasan, dapat dipercaya, daya tahan kerja, loyalitas, ini masuk sifat ya. Loyalitas, daya tahan kerja, jadi kayak eh, dikasih kerjaan ya dia nggak ngeluh gitu, dikerjakan. Kemudian ya daya tahannya dikasih tantangan, dia mampu melewati tantangan itu. Kemudian yang kedua ada perilaku. Perilaku ini meliputi misalnya yang tindakan-tindakannya, tindakan-tindakannya seperti misalnya on time, kemudian eh, tidak merokok atau dia dia eh, tidak tidak melakukan pencurian kayak perilaku-perilaku yang pencurian itu kan perilaku ya, bukan sifat ya. Pokoknya perilaku ini yang kata kerja, kalau sifat ini yang kata sifat ya. Sifat tahu ya bedanya sifat dan kerja ya. Perilaku ini termasuk yang bisa dikerjakan, yang terlihat gitu. Ya, seperti misalnya datang tepat waktu, kemudian memberi hormat kepada atasan. Ada beberapa karyawan beberapa perusahaan yang misalnya perusahaan dari Jepang itu dia biasanya kayak harus ketemu atasannya dia harus kayak hormat gitu, kayak tunduk, kayak gitu. Kayak gitu-gitu. Kemudian hasil. Jadi kemudian selain sifat perilaku hasil. Hasil ini meliputi sasaran yaitu eh goalnya MBO. MBO ini artinya manajemen by objective. Maksudnya apa? Maksudnya ya dinilai goalnya misalnya tadi itu setiap bulan minimal harus menjual 200 unit. Nah, dia berarti kalau melebihi 200 berarti oke, MBO-nya tercapai, apa namanya, targetnya tercapai. Kalau kurang berarti tidak tercapai. Nah, ini termasuk dengan hasil atau eh, harus target ya. Oke, sama saat ini ada yang ditanyakan dulu? Izin bertanya, Pak. Silahkan.
Pak, itu kalau HRD yang menilai karyawan, siapa yang menilai HRD, Pak? Hah, Kinerjanya. betul, betul. Jadi kayak gitu ya. Kalau karyawan ini, kalau menilai HRD menilai karyawan, karyawan ini HRD sendiri siapa yang dinilai? Ini kan nggak adil ya. Nah, ya sebenarnya ini juga saya perlu luruskan ya. Ini berdasarkan pengalaman saya kerja dulu ya. Pengalaman saya kerja dulu. Jadi saya dulu pernah kerja di perusahaan, kemudian pernah bekerja di bidang produksi, di bagian produksi dan pernah bekerja diperbantukan di HRD juga. Nah, jadi gini Mas, sebenarnya yang menilai karyawan itu adalah bosnya sendiri-sendiri. Jadi misalnya produksi gitu ya, yang menilai itu adalah supervisor produksi, kemudian supervisor produksi dinilai oleh manajer produksi. Manajer produksi dinilai oleh atasnya lagi. Nah, tugas HRD itu sebenarnya adalah mengompil atau mengumpulkan data-data dari berbagai apa namanya departemen. Misalnya nih quality control, R&D, produksi, engineering, kemudian safety, kemudian finance, sama marketing atau sales. Nah, ayo bulan ini kita melakukan penilaian nih. Ini nih mau biasanya bulan Desember nih banyak penilaian kinerja karena kan kenaikan gaji ya tahun depan nih misalnya nih. Oh, di Desember nih, ayo semuanya, semua departemen, silakan melakukan penilaian kerja. Nah, mulai dari leader atau dari mandor. Mandor menilai staff. Kemudian mandor dinilai supervisor produksi. Supervisor dinilai manajer. Setiap bagian sendiri-sendiri. Nah, kemudian dari setiap bagian-bagian itu dikumpulkan di HRD. Nah, HRD itu mengumpulkan data. Nah, karyawan HRD sendiri juga dinilai oleh bagian HRD. Jadi kayak staff rekrutmen, kemudian staff payroll. Jadi HRD itu ada beberapa bagian ya. Ada yang bagian rekrutmen, ada yang bagian payroll. Payroll ini yang bagian ini gaji-gaji ya. Kemudian ada yang bagian training, ada yang bagian apa namanya HRGA General Affair itu bagian misalnya ngurusi ini apa namanya kontrak karyawan ya, karyawan demo, karyawan ini ya itu. Jadi HRD itu ada bagiannya sendiri-sendiri. Nah, karyawan di bagian itu juga dinilai oleh bagian HRD sendiri. Jadi kayak staff dinilai oleh supervisor HRD dinilai oleh manajer HRD. Nah, oke. Kemudian HRD, manajer HRD yang berhak memberikan ini, eh, juga memberikan penilaian secara. Jadi intinya setiap bukan HRD ini yang menilai menilai ini ya, tapi HRD ini sebenarnya tugasnya itu double. Dia menilai bagiannya sendiri dan mengkompil atau me- me- mengumpulkan data-data dari departemen lain. Nah, kayak gitu. Nah, sejauh ini saya belum tahu HRD dinilai dari orang lain. Belum pernah. Jadi, setahu saya ya, koreksi. Tapi kalau dari pengalaman saya, HRD itu dinilai oleh bagian HRD sendiri, produksi dinilai bagian produksi sendiri, engineering dinilai oleh bagian engineering sendiri, kemudian sales dinilai oleh sales sendiri, kemudian di HRD ini double kerjanya, kemudian dia mengumpulkan dan menganalisa, kemudian membuat report, ya, membuat laporan, kayak gitu. Jadi sama semuanya adil dinilai, cuman HRD kerjanya double. Nah, gitu. Semoga bisa menjawab ya, Mas Asep ya. Oh, Jadi nggak, baik, ah, Pak. Paham, ah, paham. Terima Bang. kasih, Jadi, Pak. nah, jadi nggak yang HRD ini dewa gitu ya, dewa. Enggak, itu dia juga dinilai kok, dinilai gitu. Oke, bertanya bagus. Kemudian di chat box ada Mbak Rohmatul Umah. Mbak Rohmatul Umah mengatakan bahwa ini kayaknya pertanyaan tadi ya, memiliki keterampilan sosial dan komunikasi, self management dan literasi digital sama ya. Jadi dia mengatakan bahwa Mbak Rohmatul Umah mengatakan bahwa diharapkan ada memiliki karyawan yang memiliki keterampilan sosial dan komunikasi yang tinggi, self management, mampu mengelola waktu dan tugas secara efektif, dan literasi digital yang baik.
Rahmatul Ummah. Oke, yang lain kalau mau berpendapat silakan lewat chat. Kalau misalnya lagi di kerja, nggak apa-apa lewat chat ya. Berikutnya ini adalah beberapa skala ya, beberapa skala yang biasa dinilai oleh eh, apa namanya perusahaan ya, menggunakan skala 1 sampai 7 misalnya, atau 1 sampai 10 ya. Nah, skala ini adalah ada kriteria, misalnya nomor 1 tuh ditolak, 2 sangat jelek, 3 di bawah rata-rata, 4 rata-rata, 5 bagus, 6 sangat bagus, 7 prima. Berarti kalau nilainya 7 berarti dia paling bagus ya. Kemudian prima ini juga dijelaskan maksudnya prima ini apa. Prima ini misalnya dia mampu mengembangkan rencana proyek, komprehensif, mendokumenkan secara baik, memperoleh pengesahan yang diperlukan. Jadi eh, angka-angka ini juga perlu dijelaskan. Maksudnya apa angka ini 7 6 kan gitu, jadi nggak tahu ya. Ah, sangat bagus dan bagus sih bedanya apa? Sangat bagus dan prima ini bedanya apa gitu. Nah, kalau sangat bagus, mampu merencanakan, mengkomunikasikan, mengobservasi, menyatakan dari minggu ke minggu di mana kondisi proyek dalam kaitannya dengan rencana. Jadi, dia ada kriterianya. Jadi, ada skala dan ada kriterianya. Nah, dan ini harus jelas bedanya. Harus jelas bedanya. Jadi, nggak abu-abu ya. Jadi, nggak ini. Dan kalau bisa tuh disertakan bukti. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan lagi mungkin. Oke, kalau belum, saya bisa lanjutkan. Oh, murid kita ini berapa sih? Orangnya 30-an something ya, 34. Oke, sambil menunggu yang lain. Oke, nah ini juga ada tabel, contoh tabel dari proses penilaian karyawan. Nah, kemudian ini ada kelebihan dan kelemahan beberapa pendekatan penilaian kinerja. Oh, ini adalah tabel kelebihan dan kelemahan beberapa pendekatan penilaian kinerja. Tadi ada beberapa kriteria ya, ada absolut. Absolut ini yang tidak dibandingkan dengan orang lain, jadi berdasarkan, jadi dinilai individunya. Relatif ini eh, dibandingkan dengan individu lain. Sifat ini berdasarkan sifatnya, perilaku, hasil outcome. Nah, ini ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Misalnya absolut ini tidak jelas. Kemudian positifnya adalah aspek pengembangannya bisa dilihat dengan jelas. Pembelajaran legalnya tidak ada, atau netral netral. Aspek administrasi relatif, misalnya sangat bagus atau jelas jelas gitu ya. Jadi ini kayak oh, maksudnya ini paham saya. Kalau ini tadi dinilai dengan angka, kalau ini dinilai dengan simbol ya. Kalau ini kan dinilai dengan angka 1 2 3 4 5 6 7 ya. Oh, eh, misalnya kinerjanya nomor sangat bagus, jadi nilainya 6. Kalau ini dia tidak berupa nilai tetapi berupa berupa simbol. Jadi minus minus itu sangat kurang, minus itu kurang, nol itu tidak jelas, plus itu bagus, dan plus plus sangat bagus. Jadi kalau kayak rapotnya anak TK, saya nggak tahu. Teman-teman ada yang punya ini nggak? Anak TK nggak, atau punya putra putri yang sedang duduk di bangku TK nggak? Atau mungkin eh, sepupu, atau mungkin ponakan, atau mungkin saudara yang punya anak TK. Nah, dulu waktu saya TK, kalau saya lihat rapotnya, waktu saya TK dulu itu, dia memberi rapotnya itu cuman berupa simbol. Jadi kayak simbol hitam warna merah, sama simbol hitam simbol lingkaran warna hitam, simbol lingkaran warna merah, sama segitiga.
Jadi dia itu berupa simbol. Jadi anak TK itu waktu zaman saya TK usia berapa ya? Saya TK usia tahun 95, 94, 95. Ya, 94, 95. Tahun itu eh, kita dinilai tidak dengan angka, jadi kayak dengan simbol. Ya, eh, simbol. Jadi misalnya hitam nih, simbolnya hitam, oh berarti dia memenuhi standar. Merah ini apa, terus segitiga ini apa gitu. Jadi tidak, karena kalau kadang-kadang kalau kita ngelihat angka itu secara mental, terutama mentalnya anak kecil, anak TK itu kan nggak baik ya. Saya dapat nilai yang kecil gitu. Tapi kalau dengan simbol itu mungkin lebih ke tidak ada yang buruk, tapi lebih ke ini. Oh, ini masih bisa loh dikembangkan, dan ini yang bisa baca itu orang tuanya, ya. Jadi saya ingat kayak dulu saya baca hasil rapot TK saya. Jadi hasil rapot TK itu masih disimpan sama orang tua saya, sama mama saya di sini disimpan. Kemudian dilihat kayak, oh iya iya, ternyata TK itu beda dengan SD. Kalau SD itu dalam angka, kalau TK itu dalam simbol. Seperti ini sama. Jadi kalau uh, plus plus ini artinya sangat bagus, minus minus artinya kurang bagus, uh, nol ini netral gitu ya. Nah, ini ada kelemahan sistem absolut. Yang pertama adalah absolut tadi kan menilai berdasarkan individu ya, tidak berdasar individu, tidak dibandingkan dengan orang lain. Nah, ada kelemahannya ternyata. Kelemahannya adalah penilaian kinerja sama untuk kelompok yang berbeda. Padahal kinerjanya mungkin berbeda. Contohnya eh, bagian bagian ini sales marketing dinilai tentang ini on time, misalnya on time nih. Atau biasanya kan ini kan datang tepat waktu, pulang tepat waktu. Nah, kemudian karena bagian finance ini dia sering lembur karena harus ngitung ini, ngitung keuangan. Nah, akhirnya apa? Nggak adil dong, nggak adil. Nggak adil. Jadinya kalau misalnya bagian finance ini dia sering lemburnya, tapi nggak bisa on time pulangnya. Nah, lembur dan dinilai tampaknya dinilai lebih lebih loyalitas gitu ya. Padahal memang kerjaannya nggak selesai-selesai. Nah, tapi kalau karyawan produksi selesai nggak selesai mestinya dimatikan, pulang on time. Nah, ini kan dua indikator yang berbeda ya. Ini hanya saya hanya memberi contoh ya. Kayak gitu. Jadi kayak sama-sama pulang masuk jam 8, pulang jam 4 ya. Masuk jam 8, pulang jam 4 gitu. Nah, yang karyawan yang produksi mungkin bisa pulang on time, tapi yang karyawan kayak di bagian kantor, kayak administrasi, accounting, personalia itu kadang nggak bisa pulang on time karena ada aja yang dikerjain. Misalnya dia bikin laporan meeting, tapi produksi mungkin dia bisa pulang on time. Ya udah, mesin saya ada ganti shift ya, biasanya ada pergantian shift gitu. Ya udah, orang-orang shift berikutnya datang ya saya pulang gitu. Nah, ini kan sebenarnya nggak adil gitu ya. Berbagai departemen itu ada yang plus minusnya gitu. Kemudian subjektivitas supervisor tinggi, seperti yang saya bilang, saya jelaskan ke Mas Asep tadi. Kalau semisal, karena yang nilai ini per departemen ya. Misalnya departemen produksi ada bosnya sendiri, departemen quality control ada bosnya sendiri, departemen R&D ada bosnya sendiri, engineering ada bosnya sendiri, safety ada bosnya sendiri. Dan orang-orangnya kan beda-beda ya. Dan dan departemen ini beda-beda. Jadi kadang itu supervisornya sangat tinggi objektivitasnya. Jadi kan nggak adil juga karena dinilai dari orang yang berbeda-beda. Kayak gini, kayak misalnya saya ini misalnya ini orangnya kalau ke tugas pelit nilai misalnya. Tapi misalnya tutor lain orangnya nggak pelit nilai. Ya, ini kan kayak nggak adil gitu ya. Sama-sama sama-sama kalau PR saya kan biasanya 5 soal gitu ya, 5 soal gitu ya. Salah satu misalnya, salah satu nilainya 75. Nah, tapi tutor lain salah satu dikasih nilai 90 gitu.
Nah, kan nggak adil gitu. Tergantung pola pikirnya gitu. Sama-sama lika PR 5 soal, pilihan ganda, suruh beri alasan. Kalau saya salah satu saya langsung saya kurangi 25 poin, jadi langsung 75. Nah, salah satu nilainya 75, tapi tutor lain mungkin salah satu nilainya 90 atau 80. Nah, ini kan beda. Jadi subjektivitasnya sangat tinggi karena berbeda-beda itu ya. Ini contoh saja. Nah, sekarang tadi absolut ya. Kira-kira apa kelebihan dan kekurangan penilaian dengan metode relatif? Yuk, yang tahu silakan angkat tangan. Apa kelebihan dan kekurangan penilaian relatif? Penilaian relatif ini adalah penilaian yang membandingkan dengan orang lain. Tadi contohnya seperti itu yang eh, si A targetnya 400 menjual 400 unit, si B 300 unit, si C 500 unit, si D 100 unit, si E 200 unit. Nah, kemudian semuanya dibandingkan dengan si C yang mampu menjual 500 unit. Sehingga yang dapat nilai bagus cuma si C, yang lain nilainya jelek. Nah, menurut teman-teman, kelebihan dan kekurangan penilaian metode relatif ini apa? Ya, yuk yang tahu silakan angkat tangan. Yang tahu silahkan angkat tangan atau nih chat. Oh, ini ada yang angkat tangan kayaknya. Ada Mbak Kusnul Khotimah, silakan Mbak Kusnul. Ya, Pak, izin menjawab. Silakan. Tadi kan metode relatif itu kan suatu pendekatan yang membandingkan kinerja satu dengan yang lain. Mm-mm. Misalnya, pada sebuah perusahaan, eh, misalkan si A mampu menghasilkan 10 pieces, lalu Mm-mm. si B mampu menghasilkan hanya 5 pieces. Mm-mm. Secara tidak langsung, ini bisa menjadi motivasi kompetitif, Pak. Kayak misalkan, Mm-mm. hmm, maksudnya dapat karyawan ini dapat merasa termotivasi untuk meningkatkan kinerja agar dapat Mm-mm. bersaing atau Mm-mm. menyesuaikan rekan kerja. Mm-mm. 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 Betul sekali. Jadi kayak dibandingkan makin kompetitif. Nah, di sisi positifnya berarti ya. Sisi positifnya Ya, ya. Sisi negatifnya ya. kira-kira seperti apa? Kalau sisi negatifnya mungkin eh, karena persaingan ya, jadi Mm-mm. eh, bisa mengakibatkan persaingan yang tidak sehat atau tekanan, Pak. Oh, tekanan. Iya, betul. Bisa juga ya. Oke. Jadi, jadi makin tertekan. Bisa iri dengki juga nggak sih? Kayak, jadi, jadi takutnya bukannya Wah, kok malah jadi julid, motivasi. Pak? Iya, jadi julid. Bukannya, bukannya ini termotivasi jadinya jadi iri dengki gitu ya. Ya, Jadi iri pokoknya dengki. sisi positif dan negatifnya itu. Lalu izin Mm-mm. Mm-mm. menambahkan, Pak, mungkin Mm-mm. kalau Mm-mm. bisa dilihat karyawan satu lebih unggul, eh, lebih bisa memproduksi lebih banyak, yang satu cuma bisa menghasilkan segini, mungkin bagi payroll staff, jadi dia Mm-mm. memudahkan untuk menggaji atau membayar. Oh, ini bisa Ah, menghasilkan sekian, ya. jadi Iya upahnya sekian. benar, 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 benar. Ya lebih memudahkan dalam penilaian kinerja ya. Soalnya kan jelas, jelas gitu ya. Ya, jadi lebih memudahkan. Mungkin juga bisa menghemat juga ya, karena misalnya, eh, kamu kalau kamu menghasilkan 200 unit, 200 gitu ya, dikali 1000 perak gitu. Oh iya, lebih jelas, lebih untung. Jadi kalau orang jadi motivasi itu, aduh, kalau saya menghasilkan lebih banyak, berarti uang saya lebih banyak nih, gitu. Ini bisa. Oke, pinter Mbak Kusnul Khotimah. Ada lagi Mbak Kusnul? Udah? Cukup? Oke, ada lagi disampaikan? Oke, sudah sepertinya ya. Terima kasih Mbak Kusnul. Sangat baik penjelasannya. Jadi itu termasuk
bisa satu sisi bisa memotivasi, satu sisi bisa julid ya, bisa julid karena sebenarnya siapa sih yang suka dibandingkan? Nggak suka ya dibandingkan ya, nggak suka ada orang yang dibandingkan. Ya, takutnya nanti jadi bermasalah gitu. Eh, jadi membandingkan orang itu menurut saya juga kurang kurang bijak. Jadi tapi satu sisi bisa jadi motivasi gitu, tergantung pengelolaan emosi dari setiap orang. Pintar. Berikutnya ini ada, ini nggak usah, studi kasus nggak usah. Karir ya, karir. Dari kemarin udah dijelaskan oleh yang presentasi. Nah, kadang personalia itu juga harus membantu dalam mengembangkan karir karyawan. Jadi kadang itu orang bekerja nggak cuma asal menghasilkan uang, tapi karir, jenjang karirnya ada nggak? Orang kan banyak banyak alasan ya dalam bekerja. Jelas menghasilkan uang. Yang kedua itu karir. Orang ada yang merasa semangat atau merasa bangga apabila dia ini memiliki mencapai posisi tertentu sehingga dia memiliki um, rasa bangga dan rasa dihormati, prestis gitu. Nah, karir ini arah umumnya dipilih oleh seseorang dalam mengejar keseluruhan kehidupan kerjanya. Nah, sumber daya manusia personalia, bagian personalia ini harus bisa melakukan perencanaan karir bagi setiap karyawannya. Contohnya, proses merancang sasaran karirnya dan mengidentifikasi alat dan cara untuk mencapai sasaran tersebut, kayak gitu. Hah? Misalnya dari staf biasa, kemudian dia bisa diangkat jadi mandor, karyawan kontrak jadi karyawan tetap jadi mandor, dari mandor jadi supervisor atau leader, supervisor jadi manager, manager jadi misalnya eh, kepala perusahaan kayak gitu. Nah, ini termasuk dengan karir. Pengukuran fokus perencanaan karir itu ada dua, pengukuran dan penyesuaian antara sasaran individu dan peluang-peluang nyata yang tersedia dalam perusahaan. Agar dapat mencapai sasaran individu dengan peluang, ada tiga hal penting berikut yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada lingkungan, yaitu kondisi kerja, memungkinkan nggak jangkar karir, yaitu hal yang mendorong karyawan untuk meningkatkan kompetensi dan tahap kehidupan, misalnya menikah dan single. Biasanya kalau masih single itu pindah tempat kerja atau bekerja itu lebih lebih fleksibel daripada yang udah menikah. Kalau menikah mungkin meninggalkan anak istri, meninggalkan suami, meninggalkan anak itu lebih berat ya. Kalau misalnya kita harus bekerja di luar pulau, bekerja di luar kota itu kayak berat. Tapi kalau misalnya masih single mungkin hanya dah masih single, belum ada yang dipikirkan. Nah, ini lebih fleksibel gitu. Nah, ini termasuk tiga hal penting yang biasanya makanya kalau di Indonesia nih kadang itu dicari karyawan yang masih single. Tujuannya karena mungkin akan ditempatkan di luar kota ya, atau ditempatkan di luar pulau. Sehingga single mungkin lebih lebih bisa fokus ke pekerjaannya. Mungkin kalau misalnya kalau udah punya anak itu kadang tuh sering izin kayak, oh mau ngantarkan anak, oh ngambil rapot anak, mengantarkan anak apa gitu. Nah, kalau mungkin ketika masih single itu hal-hal semacam itu bisa diminimalisir kayak gitu. Nah, tahap kehidupan tadi yang saya bilang tadi ya, eh, pembentukan identitas. Jadi ketika kita di usia 20 awal karir itu beda. Jadi kayak saya dulu ingat ketika saya di usia, teman-teman di sini rata-rata usia berapa ya kalau saya boleh tahu ya? Sedikit kepo, usia berapa rata-rata teman-teman di sini? Di sini rata-rata 25. 25. Masih muda semua ya, 25. 25, 24, 25, 26. Ya, 17 tahun, Pak. 17 tahun. Siapa yang 17 tahun ini? Siapa yang 17 tahun ini? 7 tahun Saya plus 18. plus begitu, Pak. Hah? 18 plus plus ya. 17 plus plus. Plus plusnya nggak di ini. Ah, ada yang 18 tahun tadi? Beneran 18 tahun? 18 plus, Pak. Oh, 18 plus. 18 plus ya. Biasanya kalau usia-usia ini ya
usia 20 tuh beda. Oh, masih ambisius ya. Ingin mengumpulkan uang, ingin mendapatkan kedudukan dengan cepat gitu ya, dengan sebaik ya. Usia 30 nanti beda lagi. Usia 30 tuh lebih lebih ke stabilitas ya, lebih mencari pekerjaan yang tetap, yang tetap. Kalau saya dulu ketika usia 20-an, saya sekarang sudah 30 ke atas ya. Nggak usah tahu lebihnya berapa. Ya, 30 ke atas. Ketika usia 20-an tuh saya ingin masih ambisius, pingin, wah, ini nih, pingin karirnya gini, pingin di perusahaan ini, perusahaan itu. Ketika usia 30 sekarang sudah mulai beda lagi, sudah mulai pekerjaannya tetap ya, pekerjaan yang memberikan saya income, income tetap. Kemudian eh, kemudian mungkin nanti di usia 40 saya beda lagi. Mungkin saya sudah lebih ke pekerjaan yang tidak menguras emosi ya, pekerjaan yang tidak mencapekkan jiwa raga saya. Sekarang saya sedikit curhat, saya sedang pekerjaan saya ini cukup menguras tenaga dan emosional. Jadi mungkin di usia 40, usia 50 nanti saya lebih ke ingin bekerja yang tidak, yang bisa tidak menguras emosi. Karena teman-teman kalau tahu ya, dan saya kan ngajar ya, ngajar kalau hari-hari itu ngajar di kampus di Taiwan saya ngajar ya. Kadang itu kerjaan itu banyak, administrasi banyak, kemudian menyiapkan materi, kemudian emosionalnya itu lebih ke siswanya. Kadang itu siswa itu sekarang nakal-nakal, gak mau memperhatikan, rame sendiri di kelas gitu. Jadi eh, itu sekarang kayak capek mental dan capek badan karena di belajar di Taiwan itu saya 3 jam dan saya harus berdiri ngajar 3 jam, capek ya. Sekali-sekali les 3 jam itu. Nah, mungkin nanti di usia 40, 50, 40 mungkin saya cari kerjaan yang pokoknya kerjaannya yang ini, yang stabil, yang tidak menguras tenaga, tapi menghasilkan uang. Mungkin di usia 50 mungkin saya lebih pekerjaan yang di belakang layar saja. Pekerjaan-pekerjaan di belakang layar ya. Di orang itu setiap tahap kehidupannya berbeda-beda. Mungkin teman-teman juga gitu. Oke, Mbak Roro aja 14 tahun. Alhamdulillah masih anak-anak ya, masih masih remaja Mbak Roro Ajeng ini. Oke, di sini Mbak Sunanti, kelebihan metode relatif sederhana dan mudah diterapkan. Kemudian kekurangannya sangat bergantung pada dasar nilai yang dihasilkan dan sangat sensitif. Oke, betul ya Mbak Sunanti. Jawaban dari Mbak Sunanti. Saya catat dulu biar nggak lupa Sunanti. Hmm? Mbak Sunanti ini mana nom? Sulesti. Oh ini Mbak Sunanti. Ke- Oke, saya lanjutkan ya. Jam 10. Saya lanjutkan. Sebelum kita masuk ke apa namanya? Ini Presentasi, Pak. presentasi ya. Nanti ya 10.15 kita presentasi. Jangkar karir. Kita mulai dari jangkar karir, kompetensi manajerial. Oh, itu tadi yang tahap kehidupan, kemudian jangkar karir, kompetensi manajerial, kemampuan mengelola orang lain, kompetensi teknis atau fungsional, kemampuan mengatasi sesuai keahlian, keamanan, kreativitas, nah, kemudian lingkungan. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan karir. Mungkin ada yang jangkar karir ini lebih ke ini ya, kemampuan dalam sesuai keahlian kita. Ya, kalau saya keahliannya di bidang mengajar di bidang manajemen misalnya, ya udah, saya nggak mungkin mengajar di bidang engineering, saya nggak bisa. Kemudian mencari kerja yang aman, dalam artian tetap ya, stabil, kemudian kreatif, dapat mengembangkan kreativitas, itu juga penting. Orang kadang-kadang melihat eh, tempat kerja itu untuk menyalurkan kreativitas mereka, lingkungan yang mendukung itu juga ya. Dalam melaksanakan dalam melaksanakan perencanaan dan pengembangan karir itu perlu diskusi antara atasan dan bawahan ya. Tidak hanya atasan saja yang merencanakan, tapi bawahan juga harus cerita
Pak, saya tuh punya cita-cita seperti ini. Pak, saya punya angan-angan seperti ini, ya. Misalnya, Pak, saya mungkin lebih cocok di bagian ini. Pak, saya ingin belajar di bagian ini. Cerita aja, ya. Pak, saya ingin belajar mengenai masalah. Saya biar sudah bisa. Saya bukannya sombong, tapi saya sudah bisa di bagian pengemas. Saya ingin belajar di bagian mesin filling, Pak. Apakah ada kesempatan suatu saat saya bisa belajar? Nah, ini perlu dikomunikasikan dengan atasan. Kemudian penyediaan bahan-bahan pengembangan karir. Nah, apakah organisasi ini mampu menyediakan eh, fasilitas-fasilitas atau jalan untuk mengembangkan karir? Kemudian juga memanfaatkan, misalnya apakah dilengkapi dengan training-training, sertifikasi yang menyebabkan yang bisa membuat karyawan ini karirnya semakin berkembang. Ketiga, memanfaatkan hasil penilaian kinerja demi kebaikan bersama. Oke, Pak, saya ini 5 tahun berturut-turut hasil penilaian saya bagus. Kira-kira apakah saya ada harapan untuk dipromosikan kayak gitu ya. Jadi dari hasil penilaian kerja saya ini baik. Saya bisa bekerja mengikuti dengan baik. Kira-kira apakah saya bisa ada kesempatan untuk mungkin dipromosikan atau ada tanggung jawab yang mungkin bisa saya lakukan dengan untuk apa lebih menantang yang bisa saya bisa uh, lakukan, saya bisa diberi tanggung jawab gitu ya. Ini perlu didiskusikan dengan karyawan. Nah, ini adalah jalur jalur karir karyawan dan jenjang karir. Yang pertama ada jalur karir tradisional, yaitu karyawan mengetahui kejelasan sistem. Jadi dia tahu. Jadi kalau sudah biasanya ya organisasi banyak ya dari mandor, kemudian dari mandor, staff, pegawai kontrak, karyawan tetap, mandor, eh, kemudian supervisor, manager, mungkin jadi junior manager, jadi plan manager atau kepala perusahaan itu tradisional. Kemudian jalur karir jaringan yaitu saling menukarkan pengalaman pada tingkatan tertentu ya. Ini juga jadi dari manajer ini diperbantukan di manajer lain. Kemudian jalur karir keahlian lateral yaitu jalur karir bergerak ke samping tantangan baru. Diberikan tanggung jawab lebih atau menguasai bidang lain sehingga lingkup pekerjaan lebih luas. Contohnya tadi itu tetap di bagian produksi. Bagian tetap produksi tapi dia awalnya diberi tanggung jawab di bagian mesin pengemas, kemudian dia sekarang diberi tanggung jawaban mesin pengemas dan misalnya ini eh, pengaturan bahan baku di gudang. Jadi setelah dikemas dia yang bertanggung jawab untuk menata di gudang kayak gitu. Atau jadi dia berkembang. Jadi setelah dia ngemas kemudian dia juga yang bagian menata barangnya di gudang misalnya seperti itu. Nanti dia lebih memiliki kemampuan yang lebih luas lagi. Kemudian ada jalur karir ganda, yaitu jalur karyawan yang terdidik tetapi tidak mau masuk ke jenjang material. Rela pekerjaan pertama namun untuk pekerjaan tidak sulit untuk dilakukan. Jadi, oke, ini ada contoh-contoh orang yang misalnya dia ini nggak apa-apa diberi pekerjaan tapi pekerjaannya nggak terlalu susah. Contohnya kayak saya ini ya, saya kan ngajar di kampus gitu ya, di kampus Taiwan gitu. Kerjanya udah susah. Jadi kalau misalnya saya mau ambil kerjaan part time itu saya ingin kerjaan-kerjaan yang nggak terlalu susah gitu ya. Kayak UT ini oke. Karena UT ini saya nggak perlu keluar rumah ya. Jadi kan di rumah aja kita ya. Terus uh, menggunakan bahasa Indonesia jadi lebih mudah daripada saya harus mengajar pakai bahasa bahasa Inggris atau bahasa Mandarin itu lebih susah gitu. Jadi uh, saya ingin uh, kalau pekerjaan saya bertambah, saya nggak mau pekerjaan saya itu bertambah untuk hal-hal yang lebih susah, yang menguras emosi, menguras tenaga, menguras otak itu nggak mau. Ini adalah contoh-contoh jalur jenjang karir karyawan. Ini ada kompensasi ya. Nah, tadi kalau ada setelah kita melakukan penilaian, kemudian kita juga harus melakukan kompensasi. Maksudnya apa? Yaitu
Fungsi manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan pemberian penghargaan kepada karyawan sebagai ganti dari pelaksanaan tugas organisasional oleh karyawan bersangkutan. Jadi kalau misalnya dia penilaiannya mencapai target nih ya, targetnya 200 unit, kemudian dia mencapai 400 unit, berarti kan 2 kali target nih. Wah, dia diberi kompensasi atau reward ya. Nah, reward ini bisa macam-macam. Bisa kompensasi biasanya upah sih. Kalau reward itu biasanya lebih ke penghargaan. Tapi kalau kompensasi itu relasi kaitannya dengan uang ya. Misalnya bonus gitu ya. Nah, kalau tercapai bonus gitu. Sehingga penting bagi ini untuk juga meningkatkan meningkatkan apa namanya? Meningkatkan semangat kerja dari karyawan gitu. Ini adalah ini yang lain bisa dibaca sendiri. Nanti kalau ada waktu saya kembali lagi masalah kompensasi dan ini kayaknya nggak terlalu susah. Jadi evaluasi jabatan, ranking, klarifikasi poin dan perbandingan faktor silakan dibaca sendiri. Eh, saya lanjutkan 5 menit dulu ke materi bab 7 yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Ini udah disinggung di minggu lalu. Ini nggak susah juga, nggak ada hitungannya kok. Jadi kalau segmentasi itu usaha untuk memilah-milah pasar berdasarkan beberapa aspek. Yang pertama ada tipe pelanggan. Nah, apa tujuan? Mengapa segmentasi ini perlu dilakukan? Karena segmentasi ini mampu membantu untuk menjangkau pasar dengan cara lebih baik ya. Jadi kita lebih fokus kepada suatu kelompok kelompok konsumen yang kita mau. Misalnya, oh khusus untuk anak-anak. Nah, kalau khusus anak-anak berarti desain produknya harus lebih berwarna, kemudian advertisementnya atau pengiklanannya harus lebih eh, lebih misalnya ini di advertisement kan atau diiklankan di kegiatan-kegiatan sekolah, kegiatan-kegiatan yang berbau dengan anak-anak, kemudian masuk ke sekolah-sekolah. Kemudian juga saya dulu ini inget-inget ini dulu waktu saya SD itu sering ada ini brand dari susu Ovaltine sama Milo. Dia tuh sekolah dia bagi-bagi susu gratis di cup-cup kecil. Teman-teman pernah ini nggak ada yang ngerasain nggak? Dulu waktu zaman SD itu ada kayak kayak ini susu dari Milo atau dari ini Ovaltine. Dia itu bagi-bagi susu gratis, susu coklat gratis. Kemudian enak susunya. Jadi kayak kita dikasih kayak setengah cup gitu, kita bisa minum gitu. Kemudian nanti kan biasanya anak kecil jadi, Pak tadi di sekolah dikasih susu Milo sama Ovaltine, beliin dong kayak gitu di rumah. Jadi ini ada strategi marketing yang biasa dilakukan oleh brand-brand tertentu. Ini fokus kepada anak sekolah misalnya. Kadang juga ada yang nambah gitu. Nggak tahu dulu teman-teman ada nggak pengalaman itu? Waduh saya ada. Jadi waktu SD itu ada brand Milo sama Ovaltine biasanya yang sering ke sekolah itu dia bagi-bagi susu. Jadi dia ngasih minum sekap gitu, 1 cup tapi isinya separuh. Kemudian anak-anak boleh minum gratis gitu. Tuh, dan ini untuk nanti kan biasanya anak-anak kan kepingin, ma beliin dong susu tadi kayak di sekolah dikasih ini gitu. Nah, ini juga untuk termasuk segmentasi. Jadi kalau segmentasinya jelas, kita ngerti, kita kita harus melakukan marketingnya seperti apa itu kita bisa paham dengan jelas. Nah, bedanya segmentasi marketing itu lawan katanya adalah mass marketing atau marketing massal, massal ya atau marketingnya dilakukan tanpa ada segmentasi. Nah, kalau di mass marketing ini tantangannya adalah contohnya adalah susah untuk menentukan target marketingnya ya. Misalnya ini ada kasus Ford di mana dia melakukan mass marketing tapi gagal. Di mana khalayak diperlakukan sama baik untuk produk maupun promosi, kemudian pasar dianggap statis tetap dari waktu ke waktu. Padahal kan pasar
nggak selalu tetap ya, ada kalanya berubah-ubah. Kemudian strategi organisasinya defensif dengan membentengi diri melalui anggaran iklan yang besar dan perbaikan cara kerja. Jadi tidak semuanya mass marketing ini berhasil. Jadi kayak misalnya eh, contoh-contoh produk yang mass marketing ini untuk produk-produk umum ya. Contohnya kayak tisu. Tisu ini kan kayak tisu ini kan semua orang butuh ya. Anak kecil, orang besar, kemudian orang tua semua butuh tisu. Tapi ini mungkin bisa pakai strategi mass marketing. Tapi kalau misalnya barang-barang yang sangat segmented, misalnya popok bayi, ya udah ini sangat-sangat sangat segmented ya. Jadi nggak bisa. Jadi kayak marketingnya juga harus khusus gitu. Ada beberapa tingkatan segmentasi. Kemarin udah dibahas oleh kelompok yang sebelumnya, yaitu ada segmentasi pasar, yaitu kegiatan memilah-milah pasar heterogen ke dalam kelompok-kelompok pasar yang mungkin, yaitu ada tingkatan individu, lokal, ceruk, dan segmen. Ya. Ini kemarin udah dibahas, tolong dibaca sendiri. Kemudian ada juga segmentasi berdasarkan geografis, ya, wilayah, area, demografi, misalnya usia, jenis kelamin, agama, pendidikan, generasi, misalnya generasi Z, generasi alpha, generasi milenial, generasi boomer, kayak gitu. Kemudian segmentasi psikografi yaitu gaya hidup ya, gaya hidup sehat, gaya hidup pas-pasan, frugal living gitu. Kemudian ada perilaku yaitu manfaat, kejadian, status pemakai, pemakaian produk dan tingkat kesetiaan. Nah, ini adalah dasar-dasar melakukan segmentasi. Oke. Kemarin sudah dibahas, nanti saya lanjutkan minggu depan. Eh, kelompok yang presentasi kelompok berapa ya? Kemarin ada yang mengirimkan Kelompok 5, Pak. kelompok 5. Oke ya. Bentar. Oke, 45 menit waktunya presentasi untuk kelompok 5. Ntar saya share dulu screen-nya. Sudah terlihat? Pak. Belum. Udah, Pak. Sekarang Udah. Oke. Kalau sudah terlihat, silakan Mbak Winarsi membuka presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan analisis kasus finish, yaitu strategi baruan pemasaran. Di sini kami berjumlah 6 anggota, yaitu ada saya sendiri Nase, ada Nafatia, ada Deni, Erna, Sulesi, Trisna, Arijanti, dan Saina. Untuk presentasi pertama saya serahkan ke Kak Erna. Kak Erna silahkan untuk mempresentasikan materi pertama. Halo Kak Erna. Kak Erna bisa bersuara? Ada nggak Kak Ernanya? Gimana betul saya? Kak Erna. Bye-bye. Mbak Erna, mana nih? Tadi masuk kok Pak. Tadi ada ini Erna Dainata ini bukan sih? Bukan. Katanya baterainya lowbat, bentar dulu Pak. Oh gitu, baterainya lowbat. Oke. Coba Udah yang... Pak, udah. Oh, udah. Oke, Siap. good. Makasih, Pak. Silakan. Baru Oke Kak Erna, silakan Kak Erna.
Oh, Pak, yang Yang atas. Oh, yang atas. Oh iya, maaf. Atas lagi, Pak, itu nanti nggak bisa aku Oh, baca judulnya. oh gitu. Bentar. Gini, kelihatan nggak ya? Udah aku buka Bukan, Kak Erna, maksudnya yang tinggal langsung materinya aja. oh langsung materinya yang Iya, udah aku buka Oke. tadi. Oh, udah dibuka sama Winarsi tadi. udah oh ya udah. Di sini saya akan mempresentasikan kegiatan belajar 1. Strategi diferensi produk. Jika suatu produk tidak mempunyai diferensi, maka produk tersebut akan menjadi produk komoditi, seperti layaknya beras, kedelai, atau garam. Contoh garam. Jika diberi kemasan menarik, ditambah yodium, maka jadi produk berbeda yang memiliki nilai atau harga tinggi. Kesimpulannya, bahwa suatu produk perlu didiferensiasi agar berbeda dengan produk sejenis yang ditawarkan oleh pesaing. Menurut Michael Porter 1990, menempatkan diferensiasi sebagai salah satu elemen keunggulan bersaing yang sangat penting. Terus menurut Theodore Levitt 1987, guru besar Harvard Business School, menyarankan setiap produk harus mempunyai diferensiasi. Menurut Levitt, anything could be differentiated, apapun bisa didiferensiasikan. Levitt tidak percaya pada komoditas. Komoditasi berarti proses di mana konsumen tidak dapat membedakan lagi antara satu produk dengan produk lain yang sejenis. A. Pengertian diferensi. Menurut Philip Kotler 2003, tidak untuk menetapkan sekumpulan perbedaan-perbedaan yang mempunyai nilai guna membedakan penawaran perusahaan dan dari pesaingnya. Ada 3 kunci dalam memahami diferensiasi. 1. Perusahaan perlu menetapkan sekumpulan perbedaan. 2. Perbedaan yang ditetapkan harus mempunyai nilai penting bagi konsumen. Pak, yang nomor 3 nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Bentar. Bentar. Nggak bisa. Yang ketiga apa? Bentar. Kenapa nggak kelihatan ya? Escape. Bentar, kenapa saya nggak bisa nge-skip? Oh, dah. Nomor 3 ini. 3. Perbedaan tersebut harus mampu membedakan dengan produk pesaing. Oke. Apakah Pak Adit mau menambahkan? Enggak, lanjut aja dulu ya. B. Mengembangkan konsep diferensiasi. Itu ada 4. 1. Produk generik atau generic product. Ini produk dasar atau produk yang bersifat elementer. Contoh garam dan jasa pelayanan itu seperti persalinan. 2. Produk diharapkan atau expected product. Atribut atau kondisi yang diharapkan konsumen. Contoh rumah makan yang memiliki tempat diperluas. Argumented product, memberikan jasa atau manfaat tambahan produk yang berbeda. Contoh rumah makan yang memiliki AC, live musik, dan TV. 4. Produk potensial produk, yaitu penawaran produk di masa akan datang. Contoh rumah makan yang mempunyai rumah makan, ruang khusus dan layanan kesehatan gizi. Rumah makan khusus dan layanan kesehatan gizi. Oke. Untuk C, perangkat diferensiasi. Menurut Theodore Levitt, diferensi dapat diciptakan melalui perangkat saja, misal sumber daya manusia, teknologi, dan pemasok. 3 perbedaan pada perangkat yaitu konten. Konten itulah produk yang ditawarkan, konteks adalah bagaimana cara menawarkan, dan infrastruktur, usaha pendukung agar konteks dan konten berjalan dengan baik. Menurut Philip Kotler
2003 membagi perangkat diferensi menjadi 3 kategori. 1. Diferensi yang melekat pada produk. Itu ada tahan lama, contohnya baterai Duracell, sepatu Bata. B. Kinerja produk, contohnya komputer dengan kecepatan proses. Kalau mobil itu mobil BMW dengan kinerja mesinnya. C. Kemudahan perbaikan, contoh perusahaan Astra mendirikan bengkel resmi Auto 2000. D. Model atau desain, contoh produk otomotif. E. Hemat energi, itu contoh TV, AC, dan lemari es yang memperhatikan daya listrik. Kalau mobil Karimun dan Hyundai memperhatikan spek hemat bahan bakar. Sudah, Pak. Oke. Bisa dilanjutkan oleh Kak Wina. Oke, terima kasih Kak R. Untuk saya selanjutnya, saya akan melanjut materinya ya Pak. Untuk bagian kedua yaitu diferensi pada layanan. Jika perusahaan kita sulit mencapai alternatif lainnya adalah melakukan diferensi pada pelayanan. Di sini ada beberapa perangkat dalam diferensi pelayanan, yaitu yang pertama adalah pengiriman sampai tujuan. Sebenarnya pengiriman sampai tujuan ini sudah banyak dilakukan oleh perusahaan. Namun kita masih dapat melakukan diferensi ini dengan menonjolkan aspek seperti kehati-hatian dan kecepatan dalam proses pengantaran. Yang kedua yaitu pemasangan. Pemasangan dapat dilakukan diferensi yang ditekankan pada kualitas pemasangan. Untuk yang C, pelatihan bagi pelanggan. Seperti McDonald, Pak, mengharuskan pemegang franchise-nya untuk mengikuti kuliah di Universitas Hamburg agar terampil dalam mengelola bisnis tersebut. Jadi mempunyai pengalaman terlebih dahulu kayak gitu, Pak. Untuk yang D yaitu perbaikan. Kita tetap dapat menempatkan diferensi perbaikan ini dengan lebih memperhatikan masalah. Contohnya keakuratan perbaikan, kecepatan perbaikan, kualitas perbaikan, dan sebagainya. Untuk E yaitu pelayanan konsultasi gratis. Contohnya seperti banyak perusahaan memberikan konsultasi gratis dengan harapan pembeli tersebut pembeli royal akan sulit pindah pada perusahaan pesaing karena adanya konsultasi gratis. Oke, untuk bagian 3 yaitu diferensi pada sumber daya manusia. Perusahaan bisa juga memperoleh keunggulan persaingan melalui diferensi pada sumber daya manusia. Contohnya seperti maskapai Singapore Airlines meraih posisi sebagai perusahaan penerbangan terbaik di dunia dengan mengandalkan keramahan pada awak kabinet kayak gitu. Jadi keramahan itu bisa mendapatkan penghargaan dan kayak gitulah Pak ya. Iya. Untuk yang keempat yaitu ada 4 elemen atau unsur penting yang dapat dilakukan perusahaan dalam melakukan diferensi SDM. Untuk bagian pertama yaitu kompetensi SDM. Contohnya seperti para pekerja harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang prima. Untuk yang kedua yaitu sopan santun. Dalam melayani pelanggan, pekerja dituntut melakukan sopan dan ramah kepada pelanggan. Respon. Para pekerja harus merespon terhadap keinginan dan permintaan pelanggan selagi tidak di luar batas, gitu, Pak. Dan untuk yang keempat itu dapat diandalkan. Para pekerja juga hendaknya memberikan pelayanan dengan konsisten dan keakuratan yang tinggi. Oke, bentar. Oke, untuk slide selanjutnya. Di bagian keempat, di sini ada diferensi citra. Diferensi citra tidak dapat dinamakan dalam sekejap, namun harus melalui proses yang berulang-ulang. Beberapa perangkat dalam melakukan diferensi. Di bagian ada ruangan fisik. Sebuah bank yang menginginkan citra sebagai bank bonafit seharusnya menampilkan kantornya yang tertata apik, peralatannya kantor yang canggih, interior yang artistik,
peralatan menarik dan sebagai eksterior kantor banyak bank X yang disalin secara seragam dengan memperhatikan estetika tinggi akan menimbulkan citra berbeda dengan bank lain yang tidak memperhatikan aspek tersebut. Dengan melihat gedungnya, orang akan langsung tahu bahwa oh ini kantor bank X karena mempunyai citra tersendiri, Pak. Atau mempunyai ruang fisik yang tidak dimiliki oleh bank-bank lain. Untuk bagian yang B yaitu kegiatan humas. Perusahaan juga dapat menciptakan citra yang berbeda melalui kegiatan humas, seperti public relation yang dirancang dengan baik, misalnya melalui publisitas, membuat event tertentu, konferensi pers, dan lain-lain. Untuk bagian C yaitu kriteria diferensi yang baik. Di sini ada beberapa kriteria suatu diferensi yang baik. Untuk bagian yang pertama yaitu tidak mudah ditiru pesaing. Diferensiasi yang dilakukan hendaknya unik dan sulit ditiru oleh pesaing. Jadi membuat diferensi yang unik Pak, agar tidak bisa ditiru oleh pesaing yang lain. Yang kedua yaitu penting. Diferensi yang dilakukan hendaknya menampilkan atribut-atribut yang didasar penting oleh pelanggan. Dan yang ketiga yaitu superior, hendaknya diferensi yang dilakukan mempunyai banyak kelebihan dibanding dengan perusahaan pesaing. Dan yang keempat yaitu dapat dikomunikasikan. Diferensi ini harus dapat dikomunikasikan dan dapat dilihat oleh konsumen. Untuk yang terakhir atau yang 5 yaitu harap diketahui bahwa dalam melakukan diferensi itu membutuhkan biaya yang lebih sedikit, tidak lebih sedikit. Jangan sampai dengan adanya diferensi tersebut, pasar sasaran tidak tersedia membeli. Oh, dan yang bagian terakhir atau yang keenam masih ada satu, Pak. Memungkinkan meskipun diferensi itu membutuhkan biaya besar, namun harus tetap menguntungkan bagi perusahaan. Jadi walaupun mengeluarkan biaya besar, tapi juga harus tetap memperhatikan menguntungkankah untuk perusahaan atau malah merugikan, gitu Pak. Jadi tetap harus berhati-hati. Untuk kegiatan belajar 2 akan dilanjutkan oleh Kak Lesti, tapi karena Kak Lestinya tidak memungkinkan untuk berprestasi, jadi memakai audio Pak. Bentar, saya tak bantuan untuk di slide. Bentar. Share screen. Bentar ya, sabar. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Kak Wina, yaitu kegiatan belajar 2 tentang strategi merek. Sastrawan Inggris terkenal Bentar. William Shakespeare pernah mengatakan, apa arti sebuah nama atau what is in a name. Namun berbeda dengan pendapat orang yang pernah mempelajari manajemen pemasaran. Dengan jargon dalam pemasaran bahwa perception is much more important than reality, atau persepsi konsumen terhadap suatu produk lebih penting daripada kenyataan yang melekat pada produk itu sendiri. Poin A, kekuatan merek. Bisa disimpulkan produk hanyalah sesuatu yang dihasilkan oleh pabrik, sedangkan merek merupakan sesuatu yang dibeli oleh konsumen. Produk mudah ditiru, namun tidak demikian halnya dengan merek. Contohnya obat bintang 7 yang sempat tergeser posisinya karena obat merek baru, dan sekarang diterima kembali oleh masyarakat. Poin B, citra suatu merek. Menurut Dictionary of Marketing, merek didefinisikan sebagai nama, istilah, tanda, simbol, atau desain, atau kombinasi dari semua itu. Selain berfungsi untuk membedakan dengan produk atau jasa pesaing, merek juga dapat memberikan gambaran atau ciri tertentu antara lain, yaitu
Satu, gambaran atribut. Artinya bahwa suatu merek mampu memberikan gambaran atribut tertentu. Dua, gambaran manfaat. Artinya dalam benak konsumen, merek mampu menggambarkan manfaat suatu produk. Tiga, gambaran kepribadian. Artinya merek mampu menggambarkan kepribadian tertentu. Misalnya, rokok Marlboro memberi citra sebagai lelaki yang jantan atau macho, sedangkan Amide menggambarkan perokok yang sadar akan kesehatan. 4. Gambaran pasar sasaran atau konsumen. Artinya suatu merek mampu menggambarkan kelompok yang menjadi pasar sasaran. Poin C. Beberapa faktor memberikan nama merek. 1. Singkat dan sederhana. Kedua, mudah dieja dan diucapkan. Ketiga, menyiratkan manfaat produk. Oke, slide berikutnya. Poin D, manfaat merek. 1. Produk menjadi mudah dikenali. 2. Dapat mengangkat citra perusahaan. 3. Melindungi dari usaha pemalsuan. 4. Sebagai kekayaan yang tidak ternilai. 5. Memberi peluang untuk mendapatkan kelompok pelanggan yang setia. 6. Mempermudah dalam komunikasi pemasaran. E. Tingkat pengenalan merek. Sebagai manajer merek, kesuksesan dapat diukur dari loyalitas pasar terhadap merek yang Anda kelola. Untuk mencapai loyalitas ini, penting untuk memahami tingkat pengenalan merek yang menurut Jerome McCarthy dan William D. Pearl dalam Essential of Marketing tahun 1991 terdiri dari 5 tahap. 1. Penolakan terhadap merek atau brand rejection. Kedua, tidak mengenal merek atau brand non-recognition. Berarti merek tersebut sama sekali tidak dikenal oleh pasarnya, menimbulkan tantangan bagi pemasar untuk membuatnya dikenal. 3. Mengenal merek atau brand recognition. Berarti pelanggan sudah mengenal merek tersebut. 4. Kegigihan merek atau brand insistence. Berarti pelanggan sangat setia dan hanya ingin menggunakan merek tersebut, bahkan mencarinya jika tidak tersedia di suatu tempat. 5. Membangun merek hingga mencapai tingkat kegigihan merek atau loyalitas merek adalah proses yang panjang dan kompleks. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Trisna Arijayadi. Oke, berikutnya Mas Trisna Arijayadi hadir? Hadir Pak. Oke, silakan Mas Trisna. Oke, terima kasih sebelumnya untuk Kak Lesti, walaupun voice note ya. Di bagian F, itu keputusan jenis merek yang digunakan. Beberapa alternatif strategi yang dapat dipilih yaitu yang pertama ada family brand atau merek serumpun. Artinya bahwa perusahaan menggunakan merek yang sama untuk semua produk. Contohnya iPhone, iPad, MacBook, ada Apple Watch, dan lainnya. Nah, yang kedua itu ada A, blanket family names. Nama serumpun yang terpisah. Artinya beberapa kelompok produk diberi merek yang sama, tetapi beberapa produk lainnya diberi merek yang berlainan. Contoh, ada perusahaan Unilever untuk produk sampo Sunsilk Premium, Sunsilk Lidah Buaya, sedangkan produk lainnya itu ada sampo lainnya diberi merek Clear atau Dove. Yang ketiga itu individual brand atau merek individu. Artinya perusahaan menggunakan satu merek untuk masing-masing produk yang berlainan jenis atau mutunya. Contohnya itu perusahaan P&G mengeluarkan merek sampo yang berlainan seperti merek Pantene dan Rejoice. Yang keempat ada company trade name combined with individual product names, atau yang bisa disebut nama perusahaan dikombinasikan dengan nama produk. Contohnya itu ada Microsoft, McDonald, atau Coca-Cola. Nah, beberapa pemilihan strategi di atas mempunyai beberapa kelebihan atau kelebihan lah. Yang pertama ada strategi family brand mempunyai beberapa kelebihan antara lain, yaitu keberhasilan suatu merek akan membantu merek lainnya sehingga menghemat biaya promosi, dapat membina kesetiaan terhadap kelompok produk lainnya, mempermudah dalam memperkenalkan produk baru.
Sedangkan kelemahan strategi atau pemilih brand antara lain, seandainya perluasan merek tersebut ternyata gagal, maka hal itu dapat merusak sikap konsumen terhadap produk-produk lain yang menyandang nama yang sama. Sebuah nama merek belum tentu cocok untuk produk lainnya. Penggunaan yang berlebihan terhadap suatu merek dapat menghilangkan posisinya yang khas dalam benak konsumen. Sedangkan keuntungan menggunakan strategi merek individu bahwa perusahaan tidak menggantungkan reputasinya pada suatu merek yang sudah dikenal. Apabila merek produk tersebut gagal, maka hal itu tidak akan membahayakan posisi perusahaan. Oke, next, Pak. Nah, bagian G, keputusan pihak yang menetapkan merek. Perusahaan memiliki beberapa alternatif dalam menentukan siapa yang akan menetapkan merek tersebut. Yaitu, yang pertama ada merek pabrik, yaitu merek yang diciptakan oleh pihak pabrik sendiri. Merek-merek seperti Indomie, Bimoli, Pontel, Gudang Garam merupakan contoh merek pabrikan. Yang kedua itu merek lisensi, yaitu merek yang diberikan oleh pemberi lisensi kepada pabrik lain. Seperti restoran McDonald, Kentucky Fried Chicken, Kodak, Pucci merupakan contoh merek-merek yang berlisensi. Nah, yang ketiga ada merek privat. Sering disebut juga dengan istilah merek pengecer atau private label. Mereka distributor atau merek toko. Contoh Hypermart, Giant yang menjual banyak produk. Ada bagian D, rivalitasi merek. Tindakan membangkitkan atau meremajakan pasar yang mudah masuk tahap kedewasaan tersebut sering disebut dengan istilah revitalisasi atau rejuvenasi. Ada 7 cara dalam melakukan revitalisasi merek atau produk, yaitu yang pertama increasing usage, yaitu meningkatkan penggunaan. Yang kedua finding new uses, menemukan penggunaan baru. Yang ketiga entering new market, memasukkan pasar baru. Yang keempat repositioning the brand, mengubah positioning merek. Yang kelima ada augmentation the product of or service, atau menambahkan manfaat pada produk atau jasa. Yang keenam ada obsoleting existing produk, membuat produk yang ada menjadi usang. Yang ketujuh ada extending the brand, atau memperluas penggunaan merek yang sama pada produk lain. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Nafatia. Mungkin Kak Nafatia juga berhalangan menggunakan voice note juga, Pak. Oke, nggak apa. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi kegiatan belajar 3. Strategi harga, promosi, dan distribusi strategi harga. A. Persaingan harga dan persaingan non-harga. Jika perusahaan menggunakan harga sebagai satu-satunya senjata pemasaran, maka perusahaan tersebut disebut menggunakan persaingan harga atau price competition. Perusahaan yang memiliki reputasi merek lebih rendah sering menggunakan pendekatan strategi harga ini. Jika konsumen dapat diarahkan pada faktor-faktor non-harga seperti kualitas, fitur, layanan, reputasi merek, perusahaan tidak perlu menerapkan strategi harga. Perusahaan yang menggunakan aspek-aspek tersebut dalam persaingan berarti perusahaan tersebut menerapkan persaingan bukan harga atau non-price competition. B. Strategi harga. Harga dapat dipakai sebagai bagian dari strategi pemasaran, terutama jika menyangkut 4 hal, yaitu untuk menghadapi situasi. Yang pertama, produk baru. Pemasaran disebutkan bahwa dalam meluncurkan produk baru, perusahaan dapat menempuh strategi harga tinggi atau skimming pricing, ataupun harga rendah atau penetration pricing. Yang kedua, bauran produk. Ada beberapa strategi dalam penetapan harga untuk beberapa produk, yaitu A. Product line pricing, B. Optional future pricing, C. Captive product pricing, D. Two-part pricing, E. By product pricing. Yang ketiga, adaptasi harga untuk pasar atau situasi yang berbeda. Dalam menghadapi situasi yang berbeda ini, perusahaan mempunyai 5 strategi harga, yaitu A.
Geographical pricing. Geographical pair pricing atau strategi ini adalah penetapan harga berbeda untuk area geografis ataupun negara berbeda. B. Price discount and allowance. Sering suatu perusahaan memodifikasi harga dasar sebagai imbalan untuk pembeli yang dianggap baik seperti pembayaran di muka, pembelian dalam jumlah besar, dan pembelian di luar musim atau off-season buying. C. Promotional pricing. Perusahaan dapat menggunakan taktik harga untuk mendorong pembelian awal dengan cara sebagai berikut. Pertama, harga penglaris atau loss leader pricing. Misalnya satu toko menurunkan harga untuk merek terkenal untuk meningkatkan kunjungan. Kedua, special event pricing. Dalam hal ini, penjualan menurunkan harga untuk menyambut event-event tertentu, misalnya pada hari raya, kemerdekaan Republik Indonesia, dan sebagainya. Yang ketiga, cash rebate. Taktik ini disebut juga cashback. Yang keempat, low interest financing. Yang kelima, longer payment terms. Dengan menawarkan jangka waktu pembayaran yang lebih lama, maka cicilan per bulan tentu akan lebih rendah. Namun sebagai konsekuensinya tentu suku bunga lebih tinggi. Yang keenam, warranties and service contract. Beberapa perusahaan otomotif lebih suka memberikan kontrak servis gratis dan ganti komponen secara berkala daripada menurunkan harga. Yang ketujuh, psychological discounting. Melalui taktik ini, perusahaan ingin menciptakan kesan penghematan dan dengan adanya penurunan harga. Dan yang keempat, diskriminasi harga terjadi pada suatu perusahaan penjual produk dengan 2 atau lebih tingkat harga di mana perbedaan harga tidak mencerminkan perbedaan biaya. Beberapa teknik diskriminasi adalah seperti dijelaskan sebagai berikut ini. A. Diskriminasi berdasarkan segmen. Dalam hal ini, kelompok pembeli yang berbeda dikenakan harga yang berbeda pula. Misalnya, tiket masuk taman mini untuk anak-anak sekolah lebih murah dibandingkan dengan masyarakat umum. B. Diskriminasi berdasarkan bentuk produk atau product for pricing. Dalam hal ini, para produk yang berbeda dikenakan harga berbeda, tetapi tidak mencerminkan perbedaan harga secara proporsional. C. Diskriminasi berdasarkan lokasi atau location pricing. Sering terjadi untuk produk atau jasa yang sama, tetapi karena tempatnya berbeda, maka harganya pun berbeda. D. Diskriminasi berdasarkan waktu atau time pricing. Dalam hal ini, perusahaan menetapkan harga berbeda untuk waktu yang berbeda. Misalnya, perusahaan jasa penerbangan menetapkan harga berbeda untuk akhir pekan atau hari libur dan hari-hari biasa. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Oke, Pak, untuk maaf bagian sebelumnya Pak ya. Kak Saina mau dipresentasikan oleh Kak Aji. Oke. Oke Pak, untuk Kak Saina saya akan melanjutkan presentasinya karena kebetulan orangnya lagi berhalangan dadakan katanya. Oh, oke. Boleh, silakan. Siapa? Oke, yaitu yang kedua itu ada strategi distribusi. Nah, bukan, salah. Sorry. D, bagian D, strategi distribusi. Yang pertama, mengapa harus menggunakan perantara? Ya, perantara bisa terdiri dari distributor, agen, grosir, dan pengecer. Yaitu warung toko, minimarket, supermarket, hypermarket, dan lain-lainnya. Ada beberapa alasan yang menyebabkan produsen harus menggunakan perantara. Yang pertama, ada produsen belum tentu mempunyai sumber daya yang memadai, baik menyangkut aspek keahlian, dana, SDM, peralatan, dan lain-lainnya dalam menyalurkan sendiri produknya. Yang kedua itu adanya kesenjangan keragaman pilihan. Ketiga, terdapat kesenjangan kuantitas antara produsen dan konsumen. Misalkan saudara mendatangi bagian pemasaran PT Unilever
Kemudian saudara ingin membeli 1 bungkus rinso. Kira-kira apakah pembeli saudara akan dilayani? Pasti tidak. Yang keempat itu ada pendistribusian melalui perantara biasanya lebih efisien. Misalnya sebagai spesialis, para perantara memiliki pengalaman, keahlian, dan skala operasi yang lebih ekonomis. Yang kelima itu ada penggunaan perantara akan mengurangi jumlah kontak yang dilakukan produsen. Misalkan dalam pasar terdapat 3 produsen dan 5 konsumen. Nah, yang di samping ada tabel suatu PT yang tanpa perantara dan dengan perantara. Kita bisa lihat sendiri kontaknya itu yang tanpa perantara itu sangat ribet dan dengan perantara itu sangat rapi dan tidak ada keribetan, yaitu memperkecil kontak tersebut. Nah, berdasarkan gambar di atas, maka dampak bahwa dengan adanya perantara maka jumlah kontak yang dilakukan perusahaan akan jauh berkurang. Selanjutnya, Pak. Oke. Bentar ya. Nah, untuk yang kedua itu ada strategi distribusi. Di sini ada tabel 8.1 ya, karakteristik dari strategi distribusi. Teman-teman bisa lihat sendiri dan baca sendiri karakteristiknya. Nah, perhatikan tabel 8.2 di bawah ini. Bagaimana jika konsumen Anda suka membeli merek favorit dari toko yang paling mudah didatangi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, silakan teman-teman bisa melihat tabel titik 2. Nah, di situ ada saran untuk hal-hal yang bisa dibeli untuk toko yang paling mudah didatangi. Selanjutnya, Pak. Nah, yang bagian D itu ada strategi promosi. Yang satu memilih tipe media utama. Untuk menentukan tipe media yang digunakan, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan antara lain, yaitu A. Kebiasaan target audience. Dalam hal ini, pemasaran harus memahami dengan benar media apa biasanya yang paling disukai oleh target audience. Apabila target audience-nya adalah penggemar otomotif, maka media yang paling efektif adalah media cetak khusus otomotif atau televisi pada acara yang membahas otomotif. Tidak mungkin acara-acara parfum atau skincare. Gitu. Yang bagian B, karakteristik produk. Biasanya ada kecocokan antara karakteristik produk dengan tipe media tertentu. Produk kosmetik tentu lebih tepat jika disampaikan melalui televisi karena dapat menunjukkan perbedaan sebelum pemakaian dengan sesudah pemakaian kosmetik tersebut. Yang bagian C ada sifat pesan. Jika pesan tersebut harus segera disampaikan, misalnya akan diberlakukan pameran komputer besar-besaran, maka pesan harus sesegera mungkin sampai ke target audiens. Dalam hal ini, media yang tepat adalah surat kabar, televisi, dan radio. Mungkin kalau billboard jelas kurang tepat karena waktu pembuatannya relatif lama. Dan D, biaya. Pemilihan tipe media juga dipengaruhi oleh dana yang dianggarkan. Ada tipe media tertentu yang pada dasarnya memang mahal atau sebaliknya. Ada yang murah. Televisi merupakan media yang mahal dan radio jauh lebih murah. Yang ketiga ada bauran promosi. Ada beberapa bauran atau alat-alat promosi yang dapat digunakan perusahaan, yaitu iklan, advertising, penjualan personal selling, hubungan masyarakat, public relation, promosi penjualan, sales promotion, dan pemasaran langsung atau direct marketing. Masing-masing alat promosi tersebut dapat dilihat pada tabel 8.3 alat promosi yang dapat digunakan. Teman-teman bisa baca sendiri. Di situ ada alat-alatnya, ada iklan cetak, ada kemasan, ada promosinya bagaimana, hubungan masyarakatnya, penjualan personal, dan pemasaran langsung. Teman-teman bisa baca sendiri juga. Oke, thank you. Mungkin teman-teman ada pertanyaan atau Pak Adit Nugroho ada tambahan dari presentasi kami? Ya, persilakan. Oke, terima kasih dari kelompok 6 berarti ya? Kelompok 6 ya? 5 atau 6? Ya, 5, betul, Pak. 5. 5. Kelompok 5. Kelompok 5. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima Ya, kasih. kirain aku mau tutup. Kok rebutan tutupnya? Nggak apa-apa. Mau tutup sama pantun barusan, Pak. Oh, ya udah silakan tutup dengan pantun. Oke, sebelum ya saya akan menutup dengan pantun.
Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama, sangat kreatif ya. Oke, terima kasih untuk pantunnya yang sangat menghibur. Oke, untuk yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan. Untuk kelompok ini, untuk kelompok 5 ini, yang ditanyakan? Seperti biasa, saya memberi pertanyaan. Saya akan forward ke grup. Saya forward ke grup. Nah, ini udah sampai forwardannya. Sama seperti kelompok lain, silahkan di dijawab. Pertanyaan dari saya ada 10 pertanyaan. Dijawab via grup aja. Kemudian seperti kelompok sebelumnya, via grup, via chat sebelum eh, sebelum pertemuan minggu depan. Jadi tolong dijawab ya. Oke, nanti saya baca dan teman-teman mungkin juga bisa membaca jawaban dari kelompok yang sudah menjawab. Apabila teman-teman lain ingin menjawab juga ingin bertanya, dipersilakan, silakan tulis nama. Kemudian pertanyaannya apa, oke? Untuk hari ini mungkin ada yang ingin disampaikan dari teman-teman. Sekali lagi jangan lupa untuk kelompok 5 setiap anggota wajib untuk upload PPT ya. Gambar-gambarnya dihapusin aja nggak apa-apa, dibentuk PDF nggak apa-apa. Yang penting ada materi yang diupload ya. Jangan lupa mengupload materi di bagian tugas 3 ya. Sesi 7 tugas 3 diupload di situ. Gambar-gambar dihapusi aja supaya kurang dari 10 MB. Soalnya kalau nggak salah maksimalnya 10 MB. Jadi tolong gambar-gambar dihapusi, kemudian dikompres, kemudian dibentuk PDF juga boleh. Oke. Kita ada yang ditanyakan untuk pertemuan hari ini terkait dengan materi, terkait dengan presentasi, mungkin ada ditanyakan dari teman-teman? Nggak ada? Mungkin kalau nggak ada, bisa saya akhiri perkuliahan hari ini lebih awal. Oke, terima kasih untuk kedatangannya, terima kasih untuk partisipasinya, terima kasih untuk presentasinya. Tetap semangat untuk jam kedua ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Oke, bye-bye semuanya. Oke, bye-bye Bye-bye, semua. Pak. Bye-bye. Thank you. Makasih. Sama-sama. Ya, see you. See you. Siap.